Selamat berjumpa kembali dengan channel MC Rock Yetno dalam kisah yang berbeda. Mohon izin kepada saudara Ius Wantoro sebagai penulis artikel yang berjudul Mulut Berbisa Mahapatih Mengadu Domba Para Pejuang Pendiri Majapahit hingga mati tragis sebagai pemberontak. Akan saya aplikasikan ke dalam YouTube. Mohon izin. Pandawa harus berperang habis-habisan menghadapi saudaranya sendiri, Kurawa. Perang besar dalam kisah Bharatayuda juga terselip seorang tokoh bernama Sangkuni. Perangainya yang buruk dan suka menghasut demi meraih kekuasaan telah membuat dua kelompok saudara itu hancur lebur di medan perang yang maha dahsyat. Hasutan dari mulut berbisa pejabat kerajaan hingga menciptakan kematian tragis bukan hanya terjadi di cerita Bharatayuda. Kisah penghasutan dan pengkhianatan layaknya Sangkuni itu juga hadir di tengah kerajaan Majapahit. Apabila di Hastinapura dalam kisah Bharatayuda ada Sangkuni, maka di Majapahit ada Mahapatih. Tokoh Mahapatih ini muncul dalam kitab Pararaton dan Kidung Sorandaka. Dia disebut menjabat sebagai Rakrian Pati sejak tahun 1316 Masehi. Licik dan pernyataannya selalu berbisa penuh hasutan. Demikian gambaran kitab Pararaton terhadap Mahapatih. Racun hasutannya memicu perang dan pemberontakan di Majapahit. Bahkan hasutan dan kelicikan Mahapatih membuat para kesatria yang turut berjuang bersama Raden Wijaya mendirikan Majapahit akhirnya banyak yang tewas sebagai pemberontak. Sebut saja Ranggalawe, Lembu Sora, dan Nambi. Semua merupakan kesatria pejuang pendirian Majapahit. Namun semuanya mati dengan tragis dan dicap sebagai pemberontak hanya karena hasutan Mahapatih. Fitnah keji acap kali dilakukan Mahapatih untuk memenuhi ambisinya menjadi Mahapatih Majapahit. Ambisi itu berusaha diwujudkannya dengan jalan politik kotor
yakni fitnah, adu domba, dan menghasut hingga terjadi perang. Hasutan Mahapati diduga menjadi pemicu terjadinya pemberontakan besar di Majapahit. Pemberontakan besar itu dalam kitab Pararaton dilakukan oleh sejumlah pengikut setia Raden Wijaya. Di antaranya dilakukan oleh Ranggalawe yang diduga terjadi tahun 1309 saat Jayanegara naik tahta di Majapahit. Dalam kisah pemberontakan Ranggalawe disebut Mahapati menghasut Ranggalawe supaya menentang pengangkatan Nambi sebagai pati. Di lain pihak, Mahapati juga menghasut Nambi agar memberikan hukuman atas sikap pemberontakan yang dilakukan Ranggalawe. Adu domba yang dilakukan Mahapati tersebut memicu meletusnya perang saudara pertama di Majapahit. Kisah Ranggalawe yang turut berjuang mendirikan Majapahit akhirnya berakhir tragis dengan kematian sebagai pemberontak. Ranggalawe dibunuh Keboh Anabrang dalam perang dahsyat di Sungai Tambak Beras. Bunuh-membunuh masih terjadi akibat fitnah keji tersebut. Keboh Anabrang akhirnya juga tewas dibunuh oleh paman Ranggalawe, Lembu Sora. Selepas kematian Keboh Anabrang, fitnah keji Mahapati masih terus berlanjut. Putra Keboh Anabrang, Mahesa Taruna, dihasut supaya menuntut adanya pengadilan untuk Lembu Sora yang telah membunuh Keboh Anabrang. Pengadilan itu akhirnya terwujud. Raden Wijaya memutuskan Lembu Sora bersalah dan dijatuhi hukuman. Tetapi karena jasa Lembu Sora yang mendirikan Majapahit, Raden Wijaya hanya memberi hukuman pembuangan. Mahapati yang memiliki ambisi besar berkuasa di Majapahit tak lelah menebar hasutannya. Dia kembali menghasut Lembu Sora yang telah dibuang untuk meminta hukuman yang lebih pantas, yakni hukuman mati. Mendengar hasutan dan mulut berbisa Mahapati, Lembu Sora yang berada di pembuangan akhirnya berangkat ke ibu kota Majapahit untuk meminta hukuman mati. Namun sesampainya di ibu kota kerajaan, Lembu Sora langsung dikeroyok prajurit penjaga istana hingga tewas sebelum bertemu dengan raja dan meminta hukuman mati. Pengeroyokan Lembu Sora yang dilakukan prajurit penjaga istana Majapahit tersebut
dipimpin oleh Nambi. Hal ini terjadi karena Mahapati telah menghasut Nambi bahwa Lembu Sora akan berbuat keonaran di istana. Kematian Lembu Sora terjadi saat Majapahit dipimpin Raja Jayanegara. Jayanegara yang naik tahta menggantikan ayahnya Raden Wijaya sebenarnya memiliki hubungan baik dengan Lembu Sora karena Lembu Sora pernah menjadi mentornya saat memerintah di Kediri atau Daha. Kisah pemberontakan Sora yang terjadi pada tahun 1311 dikisahkan dalam kitab Para Raton dipicu oleh hasutan Mahapati yang diduga juga musuh dalam selimut Jayanegara. Usai Lembu Sora terbunuh oleh Nambi, Mahapati balik mengadu domba Jayanegara dengan Nambi. Hasutan ini memicu terjadinya pemberontakan Nambi pada tahun 1316. Pemberontakan ini diduga akibat ambisi ayah Nambi, Arya Wiraraja. Sebelum memberontak kepada rajanya, Nambi menjabat sebagai patih istana. Namun ayahnya menginginkan Nambi menjadi raja. Karena itu dikisahkan Nambi mengambil cuti untuk menghadiri pemakaman ayahnya Arya Wiraraja di Lumajang, Tigangjuru. Saat itu Mahapati dikisahkan turut hadir melayat dan menyarankan Nambi yang sudah menjadi patih di Majapahit untuk memperpanjang cutinya. Bahkan Mahapati sendiri yang menawarkan diri kepada Nambi untuk mengizinkan perpanjangan cuti itu ke Raja Jayanegara. Saat kembali ke istana Majapahit, Mahapati justru menyampaikan kepada Jayanegara bahwa Nambi akan kembali ke Majapahit dan menyiapkan pemberontakan. Kabar dari Majapahit ini membuat Jayanegara marah besar dan akhirnya mengirimkan pasukan dengan kekuatan maha dahsyat untuk menghancurkan Lumajang, Tigangjuru yang kini bernama Lumajang. Pertempuran dahsyat terjadi di selatan Gunung Semeru dan membuat Nambi beserta keluarganya tewas sebagai pemberontak Majapahit. Akhir kisah Mahapati terjadi usai pemberontakan Kuti pada tahun 1319. Pemberontakan ini tercatat sebagai pemberontakan paling dahsyat di Majapahit. Kuti
mampu menguasai istana Majapahit hingga membuat Jayanegara lari mengungsi ke desa Bamenter. Pemberontakan Kuti akhirnya berhasil ditumpas berkat kelihayan dan keberanian Gajah Mada dengan pasukan Bayangkara. Pemberontakan Kuti ini juga memicu ketegangan hubungan Jayanegara dengan Mahapati. Bahkan semua kejahatan Mahapati di dalam istana Majapahit hingga memicu terjadinya berbagai pemberontakan akhirnya terbongkar satu persatu. Hukuman sangat berat dijatuhkan kepada Mahapati. Dia dihukum mati dengan dicincang layaknya mencincang babi hutan. Diduga Mahapati ini hanyalah nama julukan saja karena namanya tidak ditemukan di banyak prasasti peninggalan Majapahit. Nama Mahapati hanya muncul di kitab para raton dan Kidung Sorandaka dan kitab Negara Kertagama. Kematian Nambi yang merupakan Pati Majapahit kala itu tidak diungkap secara detail. Kematian seorang patih kerajaan ini hanya dituliskan secara singkat dan tidak diungkap penyebabnya. Tafsir lain tentang Mahapati diungkapkan sejarawan Slamet Mulyana. Dia menyebut Mahapati identik dengan Patih Majapahit. Dia Hayaluda. Nama dia Hayaluda tercatat dalam prasasti Sidateka tahun 1323 sebagai Pati Majapahit menggantikan Nambi yang tewas pada tahun 1316. Menilik dari nama dia yang dipakai Halayuda, diduga Halayuda merupakan keluarga bangsawan di Majapahit. Pasalnya, gelar dia dipakai oleh keturunan Raja Majapahit. Bahkan dalam kitab Negara Kertagama, Raden Wijaya juga disebut sebagai Dyah Wijaya. Sementara dalam prasasti Sukamerta, nama Patih Nambi dan Lembu Sora hanya disebut sebagai empu. Diduga kondisi inilah yang memicu rasa sakit hati Halayuda kepada Nambi dan Lembu Sora karena lebih dipercaya oleh Raden Wijaya menjabat sebagai seorang patih yang merupakan jabatan tertinggi di bawah kekuasaan Raja Majapahit. Mitra pamirsa yang budiman, demikianlah pembacaan narasi lidah api dari seorang Mahapati.
Pate yang mengakibatkan banyak terjadi pemberontakan hingga pembunuhan massal. Semoga pembacaan narasi ini semakin menambah pundi-pundi pengetahuan kita tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya. Terima kasih atas atensi